ngobrol-ngobrol sama tukang. Gue nanya tuh ke mandor, di sini ada kejadian apa aja? Soalnya di sini agak serem, gue gituin. Nggak lama ngomong gitu, dari lantai atas ada suara dum 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 dum, kayak orang jalan dari lantai atas itu. Pas gua rep-rep itu dengar suara itu. Suara cewek tapi berat. Ngomong kayak begini, berisik, berisik. Akhirnya nggak lama, alhamdulillah tuh rep-rep gua hilang. Nah kan gua bangun nih, langsung bangun. Loh, alhamdulillah. Pas gua nengok kiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di Lonceng Misteri, masih bersama gue Gilang Ahadit ya. Dan malam ini gue kedatangan seseorang nih yang bakal nyeritain pengalaman horornya ketika dia mengerjakan suatu proyek renovasi gudang ya. Jadi narasumber gue ini seorang kontraktor. Di sebelah gue udah ada Bang Putro. Oh, Bang datang juga ke studio Lonceng Misteri nih, warga Jakarta. Jakarta mana nih, Bang? Jakarta Timur. Jakarta Timur. Dekat-dekat. Deket ya? Bang, ini kejadian tahun berapa, Bang? Itu sekitar tahun 2020. Masih baru? Masih COVID baru. ini berarti? Iya, pas COVID itu. Sekitar bulan Juli apa nggak Agustus itu. Oke. Gudangnya ini di daerah mana? Di daerah Jakarta sih. Sebut aja Jakarta ya? Sebut aja Jakarta, Nggak, ya. kita nggak nyebut spesifiknya provinsi spesifik. di mana karena bakal bahaya ya? Iya, bakal banyak, nggak enak juga. Nah, Gitu. karena lu masih sering proyek ya? Masih. Nah, iya. Jadi nggak bisa disebutin spesifiknya karena berpengaruh sama pekerjaan Bang Putro ini ya. Oke, Bang Putro, itu tadi kita udah ngobrol-ngobrol di depan bentar nih, katanya saat lu renovasi nih sama tukang-tukang lu yang lain nih, sama pekerja-pekerja di sana, itu lu banyak banget ngalamin kejadian horor deh. Lumayan banyak sih ya. Dari gangguan sampai fisik tuh, sampai biru gitu ada, sampai innalillahi ada yang meninggal. Hah? Ada yang meninggal. Ada yang meninggal? Iya, betul. Oke, itu berarti parah banget Bang ya kalau udah sampai ada yang meninggal gitu ya? Lumayan parah itu. Nah, pokoknya kalau meninggalnya kenapa, ya tahan dulu nih Bang ya ceritanya nih Bang ya. Dan denger-denger nih, lu banyak banget ngalamin gangguan-gangguan horor setiap lu ngerjain proyek segala macam, sampai-sampai nih lu buat channel nih, channel horor nih. Iya, betul. Ini nama channelnya Kisah Tengah Malam ya. Sahabat Lonceng nih bisa cek. Gue munculin Kisah Tengah Malam, itu podcast juga Bang ya? Sama persis kayak podcast. Oke, Undang podcast narasumber juga kan. Undang narasumber itu seminggu berapa kali Bang upload? Baru 2 sekarang sih. Seminggu 2 baru ya? 2. Nah, sahabat Lonceng nih bisa mampir ke channel Bang Putro ini Kisah Tengah Malam karena bakal banyak banget cerita-cerita dari narasumber yang nggak kalah keren-kerennya dari Lonceng Misteri ya. Jadi buat nambah nih asupan-asupan horor sahabat-sahabat Lonceng di rumah. Jadi jangan lupa di-subscribe juga karena ini channel masih baru ya. Yaudah Bang, kayaknya nggak usah lama-lama lagi nih ya. Langsung kita mulai aja nih ceritanya. Oke Bang Putro, itu gimana Bang kejadiannya Bang? Jadi waktu itu sekitar tahun 2020 di bulan Juli apa enggak Agustus, gue agak lupa itu. Gue itu kan kerja sebagai kontraktor ya. Ditelepon sama pengelola dari kawasan industri di daerah Jakarta. Oke. Nah itu gue disuruh ngerenovasi gudang. Akhirnya karena gue lagi nganggur ya, itu juga lagi COVID. Di bulan Juli Agustus, gue main terima aja tuh. Udah terima deh, gue lihat harganya juga cocok. Singkat cerita, gue ngajak buat survei lapangan. Oke. Untuk tahu kerjaannya apa aja nih sama pihak pengelola. Gue ngeliat gudangnya itu luas, cuman di gudangnya itu 2 lantai dia. Lantai 1, lantai 2, dan masing-masing itu dia punya akses. Jadi nomor 1 itu buat ke lantai atas, nomor 2 buat lantai ke bawah gitu. Gudangnya ini, kalau boleh tahu sorry nih, bergerak di bidang apa nih ininya? Nah itu kan gudang disewain.
Nah, terserah sama penyewanya sih. Biasanya sebenarnya. buat- Biasanya buat nyimpen barang segala macam. Jadi gudang kayak warehouse gitu lah buat nyimpen barang. Buat barang ya, jadi gudangnya bukan buat maksudnya. bukan buat produksi gitu loh. Oke, ngerti. Pertama gue survei itu lantai bawah dulu. Pas di lantai bawah itu ya nggak ada masalah apa sih. Gudangnya juga lumayan bersih. Karena itu baru ditinggal beberapa tahun lalu. Nah, gue dijelasin beberapa kerjaan sedikit di situ. Habis dari itu gue langsung pindah ke lantai atas. Oke. Ke gudang sebelah berarti itu. Aksesnya ke sebelah itu, ke lantai atas. Nah, pertama kali gue masuk lantai atas itu, hawanya itu dingin di situ. Padahal atapnya itu spandek yang gelombang gitu, tapi nggak ada aluminium foilnya. Oh. Terus juga turbin ventilator itu kayak kubah yang muter-muter tuh di atas gudang biasanya. Itu mati, tapi suasana tuh dingin di situ. Tuh gue bingung di situ, kok bisa dingin. Terus juga di ubun-ubun gue nih pala udah mulai cenut sakit gitu, kayak pusing gitu pala. Akhirnya gue keliling sama pihak pengelola sambil jelasin tuh, sambil nyatet juga gue kerjaan-kerjaannya apa aja. Nah, jadi dia tuh gudang kotak. Pintu masuk di sini, sebelah itu kamar mandi. Jadi pintu masuk, sebelah kamar mandi. Nah, gudangnya itu kotak luas itu. Nah, di pojok kiri kita serong kiri ya dari pintu masuk. Pas keliling di situ tuh, gua ngerasa di situ hawa panas banget di sini. Panas itu kayak lu di samping mobil yang baru mati di kapnya tuh. Panas, hawa panas tuh. Itu kulit lu berasa tuh? Kerasa panas itu. Jadi yang lainnya dingin, di situ doang panas. Gue heran gitu, ada apa kok di situ bisa panas sendiri. Saat gua tanya pihak pengelola, ternyata ini gudang udah kosong dari tahun 2000-an. Yang ini gudangnya? Yang lantai 2. Nah, kalau yang lantai bawah itu baru ditinggal beberapa tahun lalu. Jadi disewainnya tuh bisa tuh, lantai 1 sama lantai 2. Oke, yang atas nih udah kosong 20 tahun, yang bawah baru beberapa tahun. Gila. Karena emang gudang penyimpanan begitu kan agak ribet juga kalau kita nyimpen barang naikin ke atas. Emang sih dia keren buat naikin barang ke atas, tapi kan agak ribet. Bener. Jadi orang jarang mau di lantai 2 gitu. Maunya di lantai 1. Terus habis gua ngecek area gudang, itu gua ngecek area kamar mandi tuh, yang tadi di sebelah pintu masuk. Nah, pas masuk kamar mandi, itu pala gua tambah sakit di sini. Dan di situ baunya amis banget. Amis-amis darah gitu loh. Oh, bukan amis pesing gitu? Bukan, amis darah di situ. Gue juga bingung itu bekas apa itu di situ. Amis banget. Itu nggak kuat gue di situ lama-lama. Gue lihat plafonnya pada ambruk segala macem, pintunya juga udah pada ambruk, pada jatuh, pada rusak. Itu gue buru-buru gue catet buat ini kerjaan, udah langsung keluar, nggak kuat di situ. Hasil gue pulang karena kepala udah pusing nih, gue minum obat. Itu langsung gue hubungin tukang gue yang ada dari Sukabumi, namanya Masmu. Gue bilang ke Masmu, Mas, gue ada kerjaan renovasi gudang, sekitar butuh sekitar 5-6 orang, kira-kira bisa nggak? Nah, dia nyanggupin bisa karena dia juga kebetulan lagi nggak ada kerjaan. Dan ternyata si Masmu ini pengennya kerjanya borongan, nggak mau harian dia. Oke. Dan selain gue hubungin Masmu, gue juga ngubungin tukang listrik. Karena di sana juga selain gudang yang rusak, listrik juga pada mati karena 20 tahun ditinggalin. Gitu. Di hari pertama kerja tuh, tukang gue udah pada dateng. Nah, si Masmu ini ternyata dia nggak mau nyari kontrakan, dia nempatin gudang yang lantai 1, yang lantai bawah. Jadi dari situ gelar tikar, bawa kipas angin, bawa TV segala macam di situ dia nempatin. Karena emang kalau borongan itu kan tempat tinggal dia yang nanggung, dan karena dia nggak mau keluar biaya, nempatin yang lantai bawah dia. Oke. Dan di hari pertama kerja itu kan dia ada 6 orang semua tuh. Total yang kerja itu ada 6 orang. Dari tukang dia, dari tukang gua sendiri buat ngirim-ngirim barang itu ada 2, dan tukang listrik 1. Total ada 6, 2, 1, sekitar 9 orang. Nah, di hari pertama itu dibagi itu 3 tim. Oke. Yang tim pertama itu buat bersihin lantai bawah. Yang tim 2 itu dia bongkar-bongkar di depan gudang segala macam. Yang tim 3 ini itu bersihin lantai atas. Dan ada tukang listrik juga, dia lagi benerin lampu di atas biar nyala semua. Nah, yang di lantai atas nih gue bantuin. Nah, gue juga malas ngeliatin sendirian ya. Jadi gue nyolok selang di kamar mandi, narik selang agak jauh, gue ikutin nyemprotin kan. Ntar tukang gue yang narikin air biar bersih gitu loh, bawahnya. Nah, pas gue lagi nyiram-nyiramin nih, berarti kan itu kan dimulai dari titik terjauh dari titik air ya, kamar mandi, nyiram-nyiramin tuh ya. Gue lihat siluet merah di dalam kamar mandi, siluet merah.
Gue terus merhatiin aja itu apa sambil nyiram-nyiramin ya. Jadi nyiram gini, terus ngeliatin gitu kan. Itu merah-merah apaan gitu dalam hati gue ya. Terus gue ngeliatin. Gak lama tukang gue ngomong, udah bos, jangan diliatin terus. Di situ gue paham itu bukan orang. Apalagi siluetnya merah seperti itu. Gue masih mencoba pikir positif ya. Mungkin itu ada tukang yang pakai baju merah apa-apa. Tapi tukang gue ngomong gitu, udah bos jangan diliatin terus. Yaudah hasil gue lanjut nyiram aja ya. Gak terus gue liatin ya. Nah nggak lama kemudian siluet itu hilang. Yang lu lihat di sini siluet merahnya ini diem aja dia. Apa ada pergerakan dari siluet merah itu? Diem. Jadi kamar mandi itu kan ada pintunya satu. Masuk dia jadi belah ruangan dua, satu cewek, satu cowok. Nah itu gue lihat di dalam diem aja, merah itu. Diem aja. Iya merah itu. Ini kondisi waktu itu sorry jam berapa tadi? Mungkin gua agak masih pagi. Masih pagi iya. Ya? Jadi sekitar jam 9 jam 10-an. Oh, oke. Masih Gua udah pagi ngeliat, loh padahal. Gue udah ngeliat siluet merah situ tuh. Iya. Dan tukang gue juga ternyata ngelihat yang dua ini. Dan dia sampai gue udah nyiramin udah setengah jalan, dia mau buang air nyerok ke kamar mandi itu takut. Alhasil gue bantuin senter nih pak, udah pak silakan buang aja airnya. Akhirnya tuh kelar tuh. Nah masih di hari yang sama nih, sekitar jam setengah satu siang, itu gue ketemu sama tukang listrik gue, itu lagi benerin lampu dia. Dia naik scaffolding agak tinggi, 2 meteran, terus ngituin lampu di atas gitu. Pas gue liatin, dia tuh kayak kemeringet gitu, keringetan. Terus dia ngeluh sakit perutnya di sini. Perut saya sakit kenapa ya? Gue bilang aja, mungkin lu lambung kali pak, udah lu turun dulu makan. Lu kerja mulu dari pagi. Udah turun makan dulu ngopi. Akhirnya dia turun makan, takutnya emah kan, sakit perutnya. Akhirnya turun makan ngopi. Nggak lama kemudian dia balik kerja, karena emang dia kerja borongan ya. Maunya cepet, jadi nggak ada istirahat gitu. Habis makan cepet langsung kerjain lagi. Sekitar jam 1, dia masih ngeluh nih sakit. Ini kenapa sakit ya? Dan gue paksa aja udah turun dulu, takutnya kenapa-napa jatuh dari scaffolding kan lumayan 2 meter itu ya, jatuh. Akhirnya pas turun, gue duduk, gue nyuruh tukang gue, anak buah gue ya, buat nyuruh beli es teh manis ya waktu itu. Nah dia tuh masih ngeluh kesakitan pas duduk. Aduh, perut gue kenapa ini? Akhirnya gue buka bajunya nih, di sini tuh biru kayak ditonjok orang di sini. Gue tanya aja, lu kenapa ini biru di sini perut? Nggak tahu, saya nggak kenapa-napa, kata dia begitu kan. Lu jatuh nggak? Kemungkinan jatuh kena ininya mungkin ya. Iya, mungkin. Lu jatuh nggak? Enggak jatuh, orang lagi benerin lampu. Terus ini kenapa biru? Di situ gue udah pikir yang macem-macem. Karena dari awal aja gue dilihat merah-merah ya siluet. Itu pikiran udah negatif terus. Akhirnya gue nyuruh anak buah gue, nih bawa Pak Roni nih ke orang yang agak ngerti hal-hal spiritual lah ya. Iya. Karena dari awal juga gue udah bingung nih, ini orang nggak jatuh, nggak apa, tiba-tiba kok biru di sininya. Iya, lu udah suges ke arah situ ya, Bang? Karena dari awal gue udah ngeliat siluet merah ini. Nah, ditambah itu. Ditambah tiba-tiba dia biru di sini. Heran juga gue orang-orang. Kalau dia jatuh sih ya gue nyuruhnya ke rumah sakit sana, karena medis itu kan. Jadi nggak ada apa-apa tiba-tiba biru. Jadi udah bawa ke orang yang ngerti tentang spiritual. Nah besoknya gue baru datang. Tiba-tiba ada tukang gue yang sakit panas, geletak aja di bawah kan, emang dia tidurnya di gudang lantai 1 ya. Iya. Udah geletak aja, gue tanya, mas kenapa mas? Nggak tahu, badan saya panas, kata dia. Oh ya udah minum obat, gue bilang gitu kan. Nah besoknya lagi, gue datang nih, dia masih sakit dia. Akhirnya karena ya namanya yang punya proyek ya gue nggak enak sama anak gue udahlah ke rumah sakit sana, biar dikasih obat yang benar gitu, dicek apakah sakit apa. Akhirnya dia ke rumah sakit sama anak buah gue diantar, dan ternyata ya sakit demam biasa. Sampai hari ketiga dia masih sakit itu. Dan akhirnya karena itu kerjaan borongan ya, mandornya tuh nggak mau tahu, udah gue pulang aja, lu dipulangin akhirnya. Gue kasihan juga sama tukang ini nih. Jadi karena sakit 3 hari berturut-turut, dia dipulangin. Nah pas sekitar minggu kedua itu, gue kerja di situ. Itu kan gue ada kerjaan nutup di lantai 2 ya, itu kan awalnya kan itu besi-besi kayak expose. Nah itu gue disuruh tutup pakai gipsum, jadi dicat, jadi kelihatan kayak tembok itu keliling. Gue mesen gipsum tuh banyak. Nah gipsum kan tadi gue jelasin gudang itu kan pintu masuk sebelah kamar mandi. Nah gipsum dimasukin langsung taruh di depan kamar mandi itu. Jadi numpuk banyak gipsum. Nah siang-siang sekitar jam 12:30 tuh,
Gue tidur di situ di gipsum karena kayak tebel juga dia, kayak kasur, kayak triplek, tumpuk banyak itu. Gue tidur di situ karena ngantuk. Dan emang di situ hawanya dingin. Saat gue tidur, itu gue dimimpiin tentang gudang situ. Gue dimimpiin, mimpi gue tuh gue ngeliat, jadi pintu masuk nih, pojok kanan, itu gue ngeliat ada 2 ular gede. Dan di bawah kedua ular yang gede itu ada ular-ular kecil. Tapi banyak banget. Ular-ular kecil gitu, berkeliaran. Nah, yang sebelah kiri ini, pojok kiri yang gua rasa panas, ternyata di situ ada bola api yang membara di situ tuh. Oke. Sebelah kiri itu tuh. Itu di mimpi gua. Gua cuma bisa ngelihat aja kan. Dan si ular ini 2 itu ngeliatin gua aja gitu. Itu gua deg-degan di situ kan. Itu mimpi-mimpi apa beneran gitu ya. Tapi itu gua lagi tidur di situ. Gua sadar tapi mata gua ketutup, tutup. Pas mata ketutup, itu gue nggak bisa gerakin badan. Kayak direp-rep gitu loh. Pas lagi gerakin badan, itu dari punuk gue, itu udah dingin, merinding gitu loh. Sampai bawah. Merinding semua. Pas lagi tidur di situ. Aduh, gue direp-rep deh. Gue nggak mau buka mata. Takut tuh buka mata tiba-tiba depan kan. Iya. Ngeri juga kayak gitu. Gue nggak mau buka mata. Gue baca doa segala macem. Pas gue rep-rep itu, gue itu dengar suara itu. Suara cewek tapi berat. Ngomong kayak begini, berisik, ngomongnya begitu. Jadi semacam kayak keganggu karena keberisikan gitu loh. Iya. Itu gue makin merinding di situ. Aduh, apa ini? Siapa ini? Mau baca doa apa aja. Pokoknya gue baca lah yang gue tahu lah ibaratnya. Akhirnya nggak lama, alhamdulillah tuh rep-rep gue hilang. Nah kan gue bangun nih langsung nih, bangun. Duh, alhamdulillah nih. Pas gue nengok kiri, itu kuntilanak merah. Kukunya panjang, rambutnya nutupin muka, beginiin gue. Itu gue langsung pingsan di atas gipsum itu. Langsung blackout gue. Apa yang lihat itunya? Jelas gak mukanya? Jelas, ketutupan rambut. Ketutupan rambut? Iya. Gak begitu jelas? Gak begitu jelas. Jadi intinya merah. Kukunya panjang, beginiin gue nih. Wah. Jadi lu pingsan di tumpukan itu lagi ya? Iya, di tumpukan gipsum itu. Dan tukang gue ya taunya gue tidur. Iya, karena posisi lu sama. Iya, dan tidurnya jam 4 sore. Dia baru bangun, kepala gue pusing, mata gue merah. Iya. Duh, tukang gue ya taunya gue tidur. Dan gue juga nggak mau ngomong ke tukang gue, takutnya kerjanya jadi takut gitu loh. Iya, kerjanya keganggu ya. Terganggu, jadi gimana gitu. Akhirnya habis itu gue sempoyongan itu. Gue pulang aja langsung. Habis pulang itu sakit gue 2 hari. Oke, lu sakit habis itu 2 hari. 2 hari. Itu gue mulai berpikir kan, habis ini gue mau ngerjain atap. Atap itu kan ibaratnya hal-hal krusial ya di atas. Takutnya diganggu, orang jatuh, kenapa-napa kan. Aduh, gue harus manggil orang yang ngerti nih buat kesini. Ibaratnya buat nego sama penunggu sini biar nggak ganggu gitu loh. Terus masuk ke minggu kedua akhir. Itu pada tukang gue pada mau minta kasbon itu. Dan di hari Sabtu itu gue waktu itu ada acara pergi, dan hari Minggunya gue mau pergi lagi. Jadi gue ke situ malam untuk ngasih uang makan doang gitu, uang kasbon tukang. Pas gue datang ke gudang itu kan di lantai bawah tuh, itu ngobrol-ngobrol sama tukang. Gue nanya tuh ke mandornya, di sini ada kejadian apa aja nih? Soalnya di sini agak serem, gue gituin. Nggak lama ngomong gitu, dari lantai atas ada suara, dum, 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 kayak orang jalan dari lantai atas itu. Padahal di lantai atas kosong sama sekali. Tukang semua di lantai bawah. Yang bikin gua ngeri adalah itu kan gudang dibuat buat nahan barang yang gede-gede. Iya. Otomatis coran tebel. Kok bisa bunyiin itu loh, lantai gitu. Dung, dung. Begini. Iya, kayak gitu. Gitu ya? Iya. Kalau lantai rumah ya tipis ya wajar. Wajar. Ini tebel loh. Emang khusus buat naruh-naruh barang. Kok bisa bunyi dung, dung, dung. Kulit itu apaan? Itu dengar semua itu? Dengar semua. Dan mandornya juga, itu apaan, Bang? Itu 2 hari lalu juga kedengaran suara begitu. Kita juga nggak tahu apa. Waduh, gua ngeri banget di situ loh. Ini pasti sesuatu yang gede gitu ibaratnya kan, yang besar gitu. Pas gua muter balik pulang, nah di gudang sebelah yang lantai 2 itu kan ada kren. Kren 20-an tahun gak nyala. Itu nyala sendiri kren. Turun gitu. Ibaratnya bisa dibilang rusak itu keren kan. Itu nyala sendiri. Seakan-akan nyuruh
ayo nih ke atas nih, naik nih. Oh nggak mau gue. Akhirnya gue dari situ langsung pulang. Jadi pas hari Senin, gue udah manggil nih orang yang bisa lah kayak gitu ya. Kita sebut aja Pak Herman ya. Oke, Pak Herman ini dalam tanda kutip bisa nih ya. Orang pinter gitu, Pak Herman ini. Nah, Pak Herman ini pas pertama dia datang, dia langsung ngelihat sebuah pohon gede di depan gudang. Jadi depan gudang itu ada pohon gede. Oh, emang ada pohon ya itu? Ada pohon ternyata di situ. Dan si Pak Herman langsung lihat ke situ kan. Ngeliatin aja. Habis itu dia langsung nih ke lantai 2. Lantai 2, gue liatin dia merem aja. Kayak ngobrol batin gitu sama nunggu situ. Ada komunikasi lah yang terjadi di situ komunikasi. Setelah nggak lama dari situ, dia langsung turun tuh ke bawah tuh. Dia ngasih tahu, jelasin ke gue. Kalau penunggu di situ itu rajanya ya, ibaratnya rajanya ya, pentolannya gitu. Itu 2 ular gede, suami istri pakai mahkota. Berarti sesuai sama yang gue lihat itu di mimpi lu ya? Iya, itu ternyata. Dan di bawah itu banyak ular-ular. Pokoknya deskripsi dia tuh hampir sama sama mimpi gue gitu. Tapi lu sebelumnya udah pernah cerita belum tentang mimpi itu ke Pak Herman? Belum. Oh belum? Belum pernah. Itu gue langsung ya? manggil Pak Herman ke situ. Ya biar nego aja gitu, karena kan gue nggak bisa gitu nego. Terus dia juga jelasin kalau pusat dari jin ini, the demit ini, itu di pohon gede yang di sini, yang di depan itu loh, ada pohon gede. Dan dia juga jelasin kalau ajan itu jangan kerja, karena kalau ajan itu jin-jin, setan-setan yang nggak suka itu pada lari-larian, takutnya nabrak orang yang kerja, jatuh segala macem kan. Terus dia juga sempat jelasin tuh. Tukang yang pertama gue suruh bawa ke dia itu loh, yang di sininya biru. Oh iya. Ternyata itu di situ ada sesosok orang, badannya orang, dan di pinggang ke bawah itu binatang. Kayak film-film Narnia, tau nggak lo? Iya. Kayak seperti itu lah, kayak kasarnya lah. Jadi setengah manusia, setengah hewan. Nah, itu ditendang itu tukang listrik gue sampai sininya biru. Makanya itu jangan kerja pas ajan, kata Pak Herman ini. Nah, habis jelasin itu nih, mandor gue langsung ngomong tuh, "Woi Pak, di sini pusatnya, pantes tukang saya yang kemarin tuh, yang 3 hari sakit yang pertama gue jelasin, itu ternyata dia motongin apa namanya tuh, dahan pohon itu loh, rantingnya dipotongin sama tukang gue itu yang sakit, buat kan ada apa namanya itu, tiang listrik, kabel listrik, biar nggak nyentuh kabel listrik itu, jadi dirapiin itu sama tukang gue. Nah besoknya dia sakit." Waduh, karena itu berarti sakit 3 hari dipulangin, kasihan juga sebenarnya. Gue juga langsung mikirin kan di situ, aduh kenapa jangan-jangan di sono nih. Setelah mandor gue ngomong kayak gitu, si Pak Herman ini langsung lihat mandor gue nih. Emang si mandor gue agak aneh, karena apa? Di mata kirinya itu merah sini nih. Jadi mata kiri doang, dan matanya itu kayak hampir katarak, abu-abu gitu loh. Di sini merah nih. Terus gue liatin dia, iya merah, kenapa? Lu kenapa mas? Gini, masmu, kenapa? Nggak tahu nih, mata burem aja ngeliatnya. Lu ketembak nggak? Maksudnya ketembak itu lagi ngelas gitu. Kalau ngelas kan takutnya kan kena mata. Tapi dia udah bisa ngelas, terus juga udah gue beliin kacamata hitam. Dan yang kanan juga nggak apa-apa. Jadi yang kiri doang di sini merah nih, di buletan di sini. Akhirnya si Pak Herman ini langsung nyuruh gue beli air tuh. Udah beli air sini. Akhirnya gue beliin air aqua, dibacain nama dia, dikasih ke Pak Mu nih. Suruh usap-usap sini. Ternyata dia ini kena banaspati di sini. Makanya merah. Waduh, yang di sini nih. Bener-bener merah bulat di sini. Dan itu hampir buta dia. Maksud gue lihat itu emang udah. Penyebabnya apa itu yang bikin dia bisa kena si bola api ini? Nah itu gue kurang tahu. Si Pak Herman ini nggak nyebutin. Dia cuma bilang, ini kamu kena banaspati pas lagi kerja. Ini lagi kerja doang. Lagi kerja aja dia bilang. Kerjanya juga ngapain nggak tahu. Karena emang jam 12 kadang-kadang tukang masih gedor-gedor segala macem. Lagi ajan tuh masih kerja. Jadi random aja gitu, kena aja gitu tiba-tiba. Nah alhamdulillah setelah Pak Herman datang nih, udah negosiasi segala macem, gangguan udah mulai sedikit alhamdulillah. Cuman ada tukang gue satu, yang dia tuh sebelum Pak Herman datang itu nggak masuk, sakit dia. Itu akhirnya gue suruh anak buah nanya ke dia, itu kenapa kan, tukang gue kenapa itu, satu nggak masuk, udah 2 hari nggak masuk. Berarti sama sebelum Pak Herman datang berarti hari Minggu dia sakit, Senin sakit,
Selasa sakit lagi. Takutnya kenapa-napa karena udah ada kejadian banyak loh itu. Iya, benar. Takutnya kena kejadian mistis lagi. Dia bilang sakit panas, terus lambungnya juga sakit, segala macem. Karena gua udah negatif thinking, ya udahlah, suruh minta air ke Pak Herman, kasih, takutnya kenapa-napa. Anak buah gua cerita ke gua, kalau ini yang sakit tuh kencing sembarangan di gudang itu dan kena kuntilanak. Waduh. Situ dia jadi sakit itu, makanya syukurnya udah dikasih airnya. Dan 2 minggu setelah dia kencing sembarangan, ya innalillahi, dia meninggal. Hah? Meninggal. Dia tuh meninggal? Ya meninggal. Cuman gua nggak, kan itu lagi COVID. Terus juga dia ada penyakit lambung. Terus juga gua nggak pikir negatif. Oke, karena itu itulah medisnya lah ya. medisnya, Gitu ya. karena dia ada medisnya. Udah penyakit komplikasi. Terus juga lagi COVID juga. Dan dia kena non medisnya juga. Oke, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Meninggal. Dan tukang gue ini ya tahu sendiri lah COVID dulu ya, karena orang ya takutnya tuh bukan sakitnya, takutnya malunya ini. Takutnya malu, jadi dia nggak mau ke dokter. Gue udah nyuruh berapa kali, dia udah, Mas, ke dokter, gue biayain, nggak apa-apa. Soalnya dia anak gue udah lama itu, udah lama. Oh, udah lama ngikut lu? Udah lama ngikut, udah ke dokter nggak apa-apa, gue biayain. Tapi dia nggak mau, takutnya didiagnosis COVID, dijauhin, takutnya begitu. Iya, dulu kan awal-awal tuh bahkan sampai jenazah-jenazah COVID ini nggak boleh nggak boleh di ngajiin, nggak boleh dapat pemakaman yang selayaknya. Meninggalnya kayak seperti biasa kan ya? Iya. Dulu awal-awal keluar banget kan gitu. Iya, ya? betul. Makanya itu dia takutnya begitu tuh. Jadi udah pikirannya udah kacau banget itu loh. Wah, gua kalau ke rumah sakit pasti di positif COVID nih. Gitu loh. Padahal belum tentu. Padahal bisa jadi dia sakit yang lain. Iya. Akhirnya gitu, dia meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan aku juga kasihan sama keluarganya. Sampai akhirnya setelah Pak Herman datang itu, proyek alhamdulillah lancar, nggak gangguan sedikit lah. Masih ada sedikit kayak suara-suara. Cuman ya itu nggak ganggu sampai nyelakain tukang gua lah ibaratnya. Oke tuh. Alhamdulillah lancar ya. Tapi berarti di tengah-tengah proyek itu ada yang meninggal tuh ya? Ada yang meninggal. Iya, weh. Gila sih ini. Sampai ada yang meninggal gini kok bisa gitu ya, aneh banget ya. Iya, makanya itu. Tapi dari cerita lu nih, ini kan lu berarti udah banyak nih mengerjakan kayak proyek-proyek nih kayak renovasi apapun itu ya. Dan lu pun pasti punya ada kayak relasi atau emang sesama kontraktor lah ya. Sering nggak sih dengar kayak ada tukang yang meninggal lah karena hal-hal yang mistis, bukan yang emang kecelakaan ya, emang yang aneh gitu. Sering nggak lu dengar dari teman sesama kontraktor apa relasi lu gitu? Gue sih benar dengar cerita di taman hiburan di daerah Jakarta itu pernah ada orang yang hilang gitu dia, tiba-tiba ditemuin di pompa air udah meninggal, udah busuk. Oh, itu sekitar 3 hari itu. Itu ceritanya Mas Dian ya? Nah, iya tuh, pernah tuh gue dengar. Iya. Itu ngeri sih itu kalau di dalam pompa air gitu ya. Iya, masuk air gitu tiba-tiba. Masalahnya masuknya gimana? Iya. Tiba-tiba bisa ada di dalam itu kan? Iya, makanya itu gue juga pernah dengar juga dari satpam kayak gitu, pernah. Dari relasi gue juga pernah. Jadi banyak orang udah ceritain itu, udah umum di situ loh. Udah banyak yang tahu ceritanya. Ya kalau emang dunia kontraktor, konstruksi terus perbaikan gitu emang banyak banget sih aneh-aneh gitu. Banyak hampir. Gila. Ya contohnya yang tadi, tiba-tiba dia meninggal gitu. Walaupun ada medisnya nih. Berarti dicampur udah medis, tambah non medis, komplikasinya tambah parah gitu berarti. Oke, berarti dari cerita lu ini yang gue mau tanyain mungkin nih, si kuntilanak merah ini nih, ini dia emang penunggu situ aja ya berarti ya? Iya, yang di kamar mandi itu, karena emang baru datang aja gue udah nyium bau amis di situ. Kepala gue nyut-nyutan di sini, ibaratnya parah di sini, cerut kayak sakit kepala gitu. Tapi lu dapet informasinya nggak sih kayak gudang itu tuh dulunya apa gitu, terus pernah ada kejadian apa di situ, lu dapet nggak informasi itu? Nah, sebagian besar pengelola itu dia tuh orang-orang anak-anak milenial, jadi masih pada muda, masih pada baru. Jadi rata-rata nggak tahu sejarah gudang itu. Even security-nya pun security-nya tuh nggak ada security di situ. Oh, nggak ada ya? Karena emang gudang kosong. Nggak ada. Berarti emang ya yang gue tangkap berarti yang kita ambil kesimpulan nih, berarti dari cerita lu nih,
angker emang karena kosong lama aja nih. Iya. Apalagi tadi yang di lantai 2 20 tahun. Sekitar dari 2000-an itu. Itu udah parah banget tuh kosongnya. 20 tahun mah. Oh, memang ya udah pasti angker sih. Iya. Bahkan security sekelilingnya aja pada kadang-kadang nggak ada tahu karena ya itu dia baru pindah situ. Security-nya. Security baru itu. Yang di situ sekitarnya ya? iya kan di sebelahnya banyak gudang, banyak juga yang ketempatin. Kadang-kadang gue nanya di situ, bang ini kenapa sih? Nggak tahu itu. Emang sering ada kejadian suara-suara, cuma dia nggak tahu sejarahnya. Karena ya security baru di situ. Iya. Tapi lancar lah ya. Alhamdulillah lancar. Oke. Oke, itu tadi cerita dari Bang Putro ya tentang pekerjaan proyek renovasi gudangnya itu, dan yang udah nonton videonya dari awal sampai habis nih. Gimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa nih mampir ke channel Bang Putro nih, Kisah Tengah Malam. Itu masih upload terus nih Bang. Seminggu berapa kali Bang? Baru 2 kali sih sekarang. Seminggu 2 kali? Baru 2 kali. Oke, itu bakal ada terus ya? Nah, insya Allah ada terus. Nanti yang baru apa nih Bang? Bakal yang ada yang baru apa nih ceritanya? Itu tentang cewek yang diganggu dari hamil pertama sampai hamil keempat, sama jin yang itu aja. Oke, itu yang baru ya? Itu yang baru, tentang terbaru. Oke, nah itu tadi video di channel Kisah Tengah Malam ya. Pokoknya sahabat lonceng bisa mampir ke channelnya, dan jangan lupa dibantu subscribe juga karena channelnya ini masih baru banget. Ya pokoknya dibantu-bantu biar nambah nih asupan-asupan horor sahabat-sahabat lonceng semua juga nih. Dan akhir kata gue mau ngucapin thank you banget nih buat Bang Putro ya udah cerita-cerita di channel Lonceng Misteri. Ceritanya epic banget. Dan jarang-jarang loh kita dapat cerita dari ya proyek-proyek pembangunan, renovasi ini jarang-jarang banget. Thank you ya Bang ya udah cerita-cerita. Nanti cerita lagi di sini nih. Siapa ada rekannya kan ke sini ya. Boleh. Dan sahabat lonceng nih yang pengen jadi narasumber, datang langsung ke studio Lonceng Misteri. Kalian bisa langsung mampir ke Instagram kita di @loncengmisteri, bisa langsung klik aja link yang ada di bio Instagramnya itu ya. Dan akhir kata gue Gilang Ahadit ya izin pamit. Bang Putro dari Kisah Tengah Malam izin pamit juga. Bye bye.